Namira Bakita Yunisa untuk perwakilan program reguler SMA. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lana atas kesempatannya. Yang terhormat, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak Fikri Kasidi. Yang terhormat, Bapak Atas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Din Wahid. Ketua Komite Sekolah Indonesia Den Haag, Bapak Mulyo Wiono, beserta seluruh pengurus Komite Sekolah Indonesia Den Haag yang juga kami hormati. Kepala Sekolah Indonesia Den Haag beserta Bapak Ibu Guru yang kami hormati, orang tua peserta didik Sekolah Indonesia Den Haag, dan seluruh para hadirin yang kata, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pesan-kesan dan salam perpisahan pada acara hari ini. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Saya dan teman-teman kelas 12 berhasil menuntaskan tugas kita selama 3 tahun terakhir di SMA. Dan esok kita akan membuka lembaran baru dan memulai kehidupan sebagai mahasiswa di universitas pilihan masing-masing. Semua berlalu begitu cepat. 2 tahun yang lalu saya pindah ke sekolah ini. Tepatnya Januari 2019. Untuk pertama kalinya saya memasuki sekolah itu, yaitu Sekolah Indonesia Den Haag. Terasa asing bagi saya melihat teman-teman dari jenjang SD sampai SMA yang memakai baju bebas di sekolah saling bercanda gurau. Dan setelah saya mengetahui bahwa saya hanya akan memiliki satu teman sekelas, serta murid di Sekolah Indonesia Den Haag ternyata berjumlah sedikit, saya merasa sedih dan berpikir bahwa masa-masa SMA saya akan habis tanpa adanya memori pertemanan yang indah. Tetapi saya salah. Hal itulah yang bahkan mempererat pertemanan antara murid Sekolah Indonesia Den Haag. Selama 2 tahun saya bersekolah di Sekolah Indonesia Den Haag, banyak sekali pengalaman dan memori yang tidak akan pernah saya lupakan. Mulai dari belajar, bermain, tertawa, bahkan pusing karena mengerjakan tugas pun kita lalui bersama. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menjadi bagian dari memori masa SMA saya. Esok kita akan membuka lembaran baru dan semua cerita yang telah kita lalui akan menjadi sepenggal kenangan di masa. Esok kita akan menempuh jalan kita masing-masing dan saya berharap kita dapat bertemu lagi di suatu hari nanti dengan kesuksesan kita masing-masing. Untuk Bapak dan Ibu Guru, saya sebagai perwakilan kelas 12 reguler ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengorbanan, bimbingan, dan ilmu yang Bapak Ibu telah berikan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin di masa depan. Ilmu yang Bapak Ibu berikan akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa juga saya ingin meminta maaf sedalam-dalamnya atas perkataan dan perbuatan yang 3 tahun terakhir yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mengakhiri ini, izinkan saya untuk membacakan satu pantun untuk teman-teman semua. Lemari kaca licin mengkilat, kacanya retak terkena bata. Meski pertemuan ini cukup singkat, jangan lupakan kebersamaan kita. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Namira. Selanjutnya penyampaian pesan lulusan dari perwakilan siswa SMA program PJJ Ananda Khairunisa Prameswari Kuncoro Putri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak Mayervas. Yang kami hormati Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak Fikri Kasidi. Yang kami hormati Atas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Din Wahid.
Ketua Komite SIDH, Bapak Mulyo Wiono, beserta seluruh pengurus komite yang sama kami hormati. Kepala Sekolah Indonesia Den Haag, Bapak Herman Tahir, Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SIDH yang kami hormati, Bapak atau Ibu orang tua peserta didik, beserta seluruh hadirin yang kami hormati, dan peserta didik SIDH yang berbahagia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Harinisa, dari kelas 12 SMA PJJ, ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan arahan selama saya belajar di SIDH. Terima kasih saya ucapkan juga untuk para pengajar kelas 12 PJJ SIDH yang dengan sabar membimbing kami hingga bisa masuk di universitas yang diimpikan. Dan saya alhamdulillah bisa terima masuk di Fakultas Kedokteran di universitas yang saya impikan selama ini. Semoga SIDH semakin maju dan bisa melahirkan generasi bangsa yang hebat. Dan untuk teman-teman, congratulations. Jangan pernah berhenti untuk menggapai mimpi dan semangat. We work hard to achieve our goals and now we are on our way to seek new vistas, dream new dreams, embark on who we are, embrace life with passion and keep wishing for our stars. Akhir kata, semoga tali silaturahim tetap terjalin dan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Harinisa. Demikianlah penyampaian pesan-pesan lulusan dari segala jenjang. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah Indonesia Den Haag, Bapak Herman Tahir, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Lana. Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak Mayer Vas, yang kami hormati Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, yang sekaligus selaku Ketua Badan Pembina Sekolah Indonesia Den Haag, Bapak Fikri Kasidi, yang kami hormati Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Den Haag, Bapak Din Wahid, yang kami hormati Ketua Komite SIDH, Bapak Mulyo Wiono, beserta seluruh pengurus komite, termasuk pengurus komite periode 2017-2021 yang sempat bersama-sama dengan kami. Pada kesempatan ini, teman-teman, guru, tenaga kependidikan, para tutor, baik yang ada di Belanda maupun yang ada di Indonesia yang bergabung bersama dengan kami, orang tua, peserta didik, baik yang ada di Belanda maupun yang ada di berbagai negara di Eropa dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam program PJJ SIDH yang kami hormati, anak-anakku sekalian, seluruh peserta didik Sekolah Indonesia Den Haag, baik program reguler maupun program pembelajaran jarak jauh yang saya cintai dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, mari saya mengajak kepada kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan, karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan, termasuk nikmat pada hari ini bersilaturahim bersama-sama dalam sebuah seremoni penempatan siswa-siswi SIDH, dan insya Allah kegiatan perpisahan dengan Bapak Fikri Kasidi dalam posisinya sebagai Ketua Badan Pembina Sekolah Indonesia Den Haag. Tentunya ini semuanya tidak bisa berjalan begitu saja tanpa campur tangan daripada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selanjutnya izinkan saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa
kepada seluruh umat muslim, warga SDH yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian anak-anakku sekalian, izinkan saya mewakili Bapak Ibu guru dan seluruh tutor untuk menyampaikan selamat Nanda ya. Anda telah menyelesaikan satu tahapan lagi dari proses pembelajaran yang kalian lalui, yang akan menentukan bagaimana masa depan dan keberhasilan kalian. Ya, baik jenjang SMA, SMP maupun SD. Nah, walaupun ya sesungguhnya belum ada pengumuman kelulusan secara resmi. Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA tanggal 3 Mei ya pengumumannya. Kemudian untuk SMP tanggal 15 Juni, tanggal 4 Juni, dan SD tanggal 15 Juni. Itu pengumuman kelulusannya secara formal. Tetapi Bapak DCM, Pak Dikbud, komite dan orang tua tadi sudah kita menyaksikan bersama seperti apa anak-anak kita semuanya. Ya, kita yakin bahwa kesuksesan itu ada pada diri anak-anak kita semuanya. Nah, selanjutnya mohon maaf acara ini terkesan terlalu banyak sambutan-sambutannya, khususnya dari anak-anak. Mengapa kami desain demikian? Kita ingin memberikan ruang ini selain perpisahan dengan Pak DCM, juga kita ingin memberikan ruang untuk bagaimana anak-anak kita menunjukkan dirinya, paling tidak kepercayaan dirinya. Dan ini adalah kegiatan pertama kali yang kita lakukan secara bersama-sama antara siswa reguler dan siswa PJJ. Izin kami melaporkan Pak DCM, Pak Dikbud, komite dan semua kita bahwa alhamdulillah dengan kebersamaan kami bersama dengan tutor PJJ dan kita di SDH, kita mendesain ujian ini secara bersama-sama, secara kolaboratif. Soalnya didesain bersama, kisi-kisinya didesain bersama oleh tutor PJJ dan guru reguler SIDH, termasuk pengawasannya dan ujiannya secara bersama-sama. Kita ingin menunjukkan bahwa program reguler dan program PJJ ini benar-benar satu kesatuan di dalam payung besar Sekolah Indonesia Den Haag. Selanjutnya, izinkan kami melaporkan kepada Pak DCM, ke Pak Dikbud dan komite dan kita semua bahwa peserta didik kita yang mengikuti ujian akhir untuk seluruh jenjang pada tahun 2020-2021 ini adalah 40 orang. Dengan rincian sekolah dasar, jenjang sekolah dasar 22 orang, jenjang sekolah menengah pertama 10 orang, dan jenjang sekolah menengah atas itu 8 orang. Ini tersebar dari berbagai negara ya. Kalau SD ada dari Belanda sendiri, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Austria, dan Kazakhstan. Sedangkan untuk SMP ada juga selain dari Belanda, ada dari UK, Italia, Spanyol, juga dari Jerman, Belgia, dan Prancis. Kemudian untuk SMA selain dari beberapa negara tadi ada dari Yordan dan dari Jerman. Nah, ini gambaran kita untuk hari ini. Kemudian juga kami laporkan kepada Pak DCM, Pak Dikbud dan kita semua bahwa alhamdulillah juga izinkan kami menyampaikan selamat ya kepada Namira. Namira sudah diterima melalui jalur seleksi nasional pada Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian Keisha di arsitek di Universitas Parahyangan Bandung. Kemudian Caca Harunisa di Fakultas Kedokteran Universitas Sang Tua Surabaya. Dan yang lainnya kita doakan semuanya insya Allah akan juga mudah-mudahan diterima sesuai dengan perguruan tinggi yang diharapkan. Untuk SMP, Fafian tadi sudah diterima di SMA Taruna Nusantara Magelang. Dan saya yakin ya sekali lagi semuanya anak-anak kita mudah-mudahan akan meraih apa yang diharapkan. Itu gambaran yang kami sampaikan secara singkat. Selanjutnya bahwa
izinkan saya mewakili teman-teman guru dan pegawai menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana telah menyediakan sekolah ini di bawah binaan Kepala Perwakilan Duta Besar bersama Adikbud dan seluruh jajarannya, sehingga anak-anak kita bisa menempuh pendidikan para diplomat-diplomat yang ada di berbagai negara, sehingga nanti pendidikannya setara dengan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga satu waktu kembali ke Indonesia tidak downgrade. Tentunya tanpa itu semuanya kita tidak bisa sampai pada apa yang kita rasakan sekarang. Yang berikut, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, terlebih khusus kepada Pak DCM, Pak Fikri Kasidi atas bimbingannya selama ini terhadap sekolah. Pak Din Wahid, mohon maaf yang tidak bosan-bosannya, tidak kenal waktu ya, siang, malam, subuh, komunikasi terhadap kondisi-kondisi yang kita alami. Terima kasih semuanya. Teman-teman, guru-guru yang ada di sekolah, tenaga kependidikan, kemudian saudara-saudara saya, para tutor PJJ ya, yang luar biasa mengajar ini. Kalau di waktu Eropa pukul 6 atau pukul 7, di Indonesia ada yang di Indonesia Timur, ada di Indonesia Tengah, itu pukul 11, pukul 12 sampai terkadang pukul 1 dini hari. Tetapi luar biasa pengabdiannya. Terima kasih untuk semuanya. Dan apa yang nampak ini juga hari ini adalah kebersamaan kami semua, Pak DCM, Pak Dikbud, antara tutor PJJ dan guru-guru. Nah, berikut terima kasih kepada seluruh orang tua supportingnya. Ya, kebersamaan ini kami rasakan benar. Juga pengurus komite ya, mohon maaf juga ketika kami juga tidak henti-hentinya ini. Nah, ini meminta saran, meminta bimbingan, anak-anak arahan. Dan terlebih khusus anak-anakku yang sangat kreatif ya, kebersamaannya semuanya. Kami sadar persis tanpa kebersamaan ini kita tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Yang terakhir tentunya, sebelum terakhir, kedua terakhir, pesan-pesan saya kepada anakku semuanya bahwa tentunya harapan kita, harapan pemerintah, harapan orang tua semuanya, kalian nanti akan menjadi, harapan kita menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Tentunya apa? Perbedaan kita ya untuk menjadi pemimpin, apa yang harus kita miliki adalah bagaimana menjadi profil pelajar Pancasila. Bagaimana menanamkan profil pelajar Pancasila dalam diri kita. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kita dalam bingkai akhlakul karimah. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu berpikir, bertindak secara kebinekaan global. Kemudian bergotong royong dengan 3 pilarnya ya, ada bagaimana kolaborasi, bagaimana saling peduli, dan bagaimana bisa berbagi. Kemudian kembangkan kreativitas kita, bagaimana kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan yang terakhir bagaimana membangun kemandirian pada diri kita. Nah, ini kemudian tentunya sekali lagi doa kami, harapan kami bahwa kebersamaan ini akan selalu dijaga, dibangun. Ya, walaupun kita jauh dipisahkan dengan jarak, tapi kita terasa dekat selalu. Kemudian mudah-mudahan jaga silaturahim. Apapun capaian kalian, kesuksesan kalian, maka selalulah menjadi rendah hati. Ya, kemudian mudah-mudahan sekali lagi selamat kepada kita semuanya, dan semoga doa kami menyertai kesuksesan Ananda semuanya dimanapun berada. Dan paling terakhir, izinkan saya mewakili teman-teman menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, kepada seluruh orang tua peserta didik baik reguler maupun PJJ, sekiranya pelayanan kami baik melalui para tutor, keterbatasan guru-guru kami, kemudian ada yang dirasa tidak memuaskan, tapi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami sudah berusaha secara maksimal untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik, dan terus kami akan melakukan peningkatan-peningkatan daripada kualitas sekolah kita ini, tentunya dengan kebersamaan kita semuanya.
Ya, juga Pak Ferry selaku Fensosbud juga yang senantiasa memantau perkembangan kegiatan-kegiatan kami, juga terima kasih atas perhatian dan komunikasi kepada kami semua. Dan termasuk kondisi kegiatan yang kami lakukan ini ada keterbatasannya. Sekali lagi kita semua telah berusaha secara maksimal, tetapi manusia tempatnya memang tidak sempurna. Kami mengembalikan kesempurnaan itu kepada Tuhan yang Maha Sempurna. Selanjutnya mohon perkenan Bapak DCM untuk memberikan arahan kepada kami semuanya, sekaligus kami mendoakan dalam mengakhiri tugas membina kami, membina masyarakat Indonesia di Den Haag untuk tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan semakin sukses mengemban tugas-tugas negara selanjutnya. Kami keluarga besar SIDH menyampaikan selamat kembali ke tanah air dengan tugas-tugas yang baru. Sukses selalu bersama dengan Bapak dan keluarga. Pak Din Wahid juga mohon menyampaikan sambutannya Pak Mul pada kesempatan ini. Sekali lagi banyak hal tentunya yang ingin saya sampaikan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Atas kebersamaannya pada ruang ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman untuk kata sambutannya, dan berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komite SIDH Bapak Mulyo Wiono. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Lana kesempatannya. Selamat pagi para hadirin semua, yang terhormat Bapak DCM, Adikbud, guru-guru dan pengurus SIDH dan semua pengurus Bapak Kepsek terutama, dan terutama siswa-siswa dari SIDH. Kami atas nama Komite Sekolah Indonesia Den Haag mengucapkan selamat atas kelulusan dari siswa-siswa yang lagi merayakan kelulusannya hari ini. Sayang sekali karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga kami sebagai komite belum bisa memperkenalkan diri secara langsung, tatap muka, berdiskusi, atau menerima saran-saran dari siswa walaupun baru murid. Tapi sementara ini kontak sudah ada memang dengan para wali murid lewat email ataupun WA. Jadi alangkah baiknya apabila kalau situasi sudah mengizinkan, kita bisa bersama-sama berbincang-bincang. Kami ikut bangga atas kelulusan siswa-siswa dan semoga sukses dalam pendidikan selanjutnya. Untuk yang kembali ke tanah air dan melanjutkan pelajarannya, kalau pendidikannya, kalau kebetulan liburan ke Belanda, kami persilahkan datang ke sekolah kalian, jadi gedung SIDH di Wassenaar. Mungkin akan lebih anu lagi ya, familiar lagi, karena mengetahui oh ini tempat kita belajar dulu mungkin. Jadi semoga sukses di sana, di Indonesia, dan yang akan melanjutkan terus di sini, mudah-mudahan karena ini tidak layak ya, biasanya 2 tahun yang lalu diadakannya di Aula KBRI, semua pada datang, tatap muka, bersilaturahmi, dan acaranya sangat bagus sekali, dan bisa tatap muka dengan Pak Dubes, dengan DCM, dengan Adikbud, dengan guru-guru, dan seluruh pengurus SIDH. Dan makan-makan bersama itu juga suatu hal yang buat kita sangat menyenangkan. Sayang sekali karena adanya COVID tidak bisa dilaksanakan, mudah-mudahan tahun depan bisa kami laksanakan bersama. Iya, gitu sementara buat para siswa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sukses dalam menjalankan pendidikan selanjutnya. Dan jangan lupa kepada SIDH kalau datang ke Belanda silakan mampir untuk bisa tatap muka dengan
para guru-guru kalian. Untuk Pak Fikri yang akan meninggalkan Belanda, kami ucapkan juga ya semoga sukses dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi. Yang sangat mengesankan di sini, terutama dari panitia pemilu dan masyarakat pada saat adanya pemilu di sini. Bapak sebagai DCM mungkin satu-satunya yang menjadi sekretariat di panitia pemilu luar negeri, yang sudah mengetahui bagaimana jalannya pemilu, di mana Belanda adalah yang mempunyai WNI yang terbanyak di Eropa, yang beragam berwarna-warna WNI-nya, dan partai politik yang paling banyak di Eropa. Jadi kalau nanti jadi kepala perwakilan di mana daerah Eropa sini pasti lebih mengetahui lagi, lebih pasti sukses, Pak. Ya. Oke, Pak, kami ucapkan selamat jalan, sampai ketemu lagi. Kalau mampir ke Belanda, bisa komunikasi lagi dengan masyarakat Indonesia kita di sini. Sekian pesan kami, bukan pesan sih, sekarang sambutan kami. Semoga sukses siswa-siswa SIDH. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyo. Dan kita akan mendengarkan kata sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Din Wahid. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waktu Belanda. Saya tidak tahu apa ada yang di Indonesia, tapi pokoknya selamat, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi, sore, siang mungkin di negara-negara lain, terutama bagi siswa dan orang tua yang mengikuti program pembelajaran jarak jauh. Yang saya hormati Bapak Dubes, Bapak Mayervas, Dubes RI untuk Kerajaan Belanda, Bapak DCM, Bapak Fikri Kasidi, Kepala Sekolah Pak Herman, Komite Sekolah, Ketua Komite Sekolah, dan seluruh anggota Komite Sekolah, Ketua Komite Sekolah Pak Mulyo Wiono, guru-guru SIDH, orang tua siswa, dan anak-anak siswa SIDH semuanya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik, kepada Ananda yang telah lulus di masing-masing jenjang pendidikan dari SD, SMP, terus kemudian SMA. Mudah-mudahan apa yang adik-adik dan Ananda dapatkan dari sekolah ini, ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan dari sekolah ini dapat menjadi bekal untuk pendidikan selanjutnya, untuk kehidupan masa depan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan pengalaman belajar di SIDH, baik yang mengikuti program reguler maupun program pembelajaran jarak jauh, itu menjadi bekal bagi cara belajar adik-adik nanti ketika adik-adik belajar dimanapun juga. Karena apa? Karena yang terpenting adalah bagaimana cara belajar itu. Karena materi-materi yang dipelajari baik di Indonesia itu sebenarnya sama dengan di sini, tapi cara pembelajaran mungkin beda. Bagaimana guru mengajarkan, bagaimana kemudian guru memberikan materi, terus kemudian memberikan tugas-tugas dan lain sebagainya, itu semuanya juga akan menjadi pengalaman bagi adik-adik semuanya. Tentu
kita ini sekarang dalam kondisi yang susah, yang serba terbatas karena pandemi COVID-19 itu. Ini adalah bulan ke-14 dan kami ingat sekali ketika tahun lalu ketika saya menjadi PLT kepala sekolah, itu kemudian kami harus memutuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama bagi teman-teman, bagi adik-adik yang belajar secara reguler. Dan itu kemudian karena keterbatasan macam-macam, keterbatasan kita tidak bisa ketemu, maka kemudian semua kegiatan-kegiatan dilakukan secara virtual. Saya berharap pembelajaran jarak jauh seperti yang sekarang dilakukan oleh SIDH juga tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi mutu pendidikan itu sendiri gitu. Dan ini terbukti misalnya banyak sekali yang lulus dari SD lulus ke SMP, terus lulus SD, terus kemudian SMP lulus dan SMA lulus, dan bahkan kemudian saya mendengar tadi sudah ada 3 orang lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi di Indonesia melalui jalur SNMPTN. Mudah-mudahan ke depan kita akan melihat lebih banyak lagi siswa-siswa kita yang diterima di perguruan tinggi negeri, karena itu adalah, walaupun itu bukan satu-satunya barometer untuk kualitas pendidikan sebuah sekolah di Indonesia, tapi paling tidak orang akan melihat lulusannya kemana gitu. Dan mudah-mudahan ini juga selalu menjadi dorongan bagi SIDH, bagi seluruh pemangku bagi guru-guru, bagi kepala sekolah untuk selalu menjadi dorongan untuk terus meningkatkan layanan kepada siswa-siswi semuanya, layanan kepada orang tua semuanya. Dan itu semuanya kami yakin itu semuanya tidak bisa dan tidak mungkin dapat dicapai tanpa ada kerjasama dari semua pihak. Kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah, antara kerjasama sesama guru, kerjasama, dan yang terpenting lagi itu adalah kerjasama dengan orang tua gitu. Dalam pembelajaran jarak jauh yang seperti sekarang, yang kita dipaksa melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa partisipasi dari orang tua itu tidak mungkin gitu. Karena itu pengertian dan pemahaman orang tua terhadap proses pembelajaran yang ada sekarang menjadi sangat penting. Support dari orang tua untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu belajar, mengikuti semua kegiatan-kegiatan sekolah itu menjadi penting. Dan sekarang karena kondisi sekolah, kami sudah memutuskan untuk sementara sekolah dilakukan secara online. Asrama kita kosongkan untuk sementara karena memang kondisi menuntut kita untuk melakukan itu. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada komite sekolah yang telah berpartisipasi dalam segala hal, termasuk dan terutama adalah berpartisipasi dalam pemeliharaan gedung Sekolah Indonesia Den Haag. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terutama yang program reguler sekarang Sekolah Indonesia gedungnya sudah dicat lebih bagus lagi dan lebih nyaman. Tapi sayang sekali begitu selesai kemudian kita terpaksa harus menyelenggarakan pembelajaran dengan jarak jauh itu. Dan terakhir kepada Bapak DCM, terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya kepada kami, kepada saya sebagai atasan pendidikan dan kebudayaan, arahan kepada sekolah, bagaimana sekolah harus dilakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan sekedar bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, Bapak DCM sangat terlibat intensif sekali untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, memberikan arahan, apalagi dalam konteks misalnya hubungan antara sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Termasuk misalnya bagaimana asrama dilakukan secara, manajemen asrama dilakukan secara baik. Sekarang asrama SIDH dilakukan, manajemen asrama sudah dilakukan perombakan, dilakukan tata kelola yang lebih baik, sehingga kemudian proses masuk asrama akan dilakukan lebih transparan dan lebih baik, pengolahannya lebih baik. Dan itu semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diketahui bahwa itu adalah salah satu dari arahan dan bimbingan dari Bapak DCM sebagai
Kepala Badan Pembina Sekolah Indonesia Den Haag. Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih atas arahannya dan atas bimbingannya untuk semuanya. Selamat jalan kepada Bapak DCM, mudah-mudahan tetap sehat, dikaruniai kesuksesan, keberkahan semuanya, dan mendapatkan tugas yang baru dengan lancar di Indonesia, dan kemudian mudah-mudahan karirnya juga terus meningkat dan melejit. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, terima kasih. Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada kepala sekolah, kepada komite sekolah, dan semua stakeholder yang ada. Adik-adik yang belum lulus tetap harus semangat, tetap belajar dimanapun juga, dalam kondisi apapun juga tetap harus belajar, bahwa kita belajar itu adalah sebuah kewajiban. Bukan sekedar sebuah kewajiban, tetapi adalah sebuah kebutuhan, dan itu adalah bekal bagi hidup kita yang mendatang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Din. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan perpisahan dari Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, yang juga adalah Ketua Pembina Sekolah Indonesia, Bapak Fikri Kasidi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi di Belanda, selamat siang di Indonesia, atau selamat sore di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Duta Besar Mayerfas, yang saya hormati Bapak Adikbud, Bapak Din Wahid, yang saya hormati juga Komite Sekolah, Ketua Komite Sekolah Pak Mulyo Wiono bersama dengan jajarannya. Saya lihat juga ada Ketua Komite sebelumnya, Bu Helen. Selamat pagi Bu Helen. Yang saya hormati juga Pak Kepala Sekolah, Pak Herman Tahir. Yang saya sayangi para guru di sekolah SIDH dan juga para tutor PJJ yang berada di Indonesia ataupun di negara yang lain. Selamat pagi dan siang juga untuk para orang tua murid, dan juga yang saya banggakan kepada anak-anak sekolah Indonesia Den Haag yang hadir pada hari ini, pada acara kita kali ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan selamat dan bangga kepada semua adik-adik sekolah yang pada hari ini kita, walaupun mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, formalnya baru diberitahu kelulusannya kapan, tapi lebih awal saya ingin sampaikan selamat kepada semua adik-adik yang dari kelas SD reguler maupun SD PJJ, yang tadi sudah diwakili oleh adik Dania, adik Danis, adik Favian, adik Felicia, adik Namira, dan juga adik Khairunisa. Selamat ya pada kalian semua. Kita semua, baik dari mulai kepala sekolah, dari pengurus komite sekolah, Pak Dikbud, Pak Dubes, dan saya sendiri, dan tentunya orang tua kalian, bangga kalian telah melewati satu tahapan dari kehidupan kalian pada saat ini, yaitu apa? Yaitu kelulusan dari masing-masing jenjang pendidikannya. Ada yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan ada yang dari SMA ke universitas. Tentunya seperti yang telah disampaikan tadi, ini adalah bagian kecil dari kehidupan adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, di pundaknya itu nanti ke depannya ada tantangan dan juga kesempatan
Jadi kalau kita lihat, jangan lihat tantangannya, tapi kita lihat kesempatannya. Kesempatannya sangat besar sekali. Tentunya dalam mencari kesempatan tersebut, memanfaatkan kesempatan tersebut, kita harus melihat tantangan yang ada. Kelulusan kali ini adalah kelulusan yang ada di masa pandemi, di mana masa pandemi ini sangat berimplikasi pada kita semua, pada proses belajar mengajar, tidak hanya di negeri Belanda, tapi juga di semua negara di dunia ini. Sehingga kelulusan kali ini itu adalah bukan hanya jeripayah dari anak-anak, tapi juga jeripayah dari semua stakeholder yang ada. Baik stakeholder yang ada di sekolah, guru, kepala sekolah, ada Pak Adikbud, dari KBRI, dan juga tentunya dari masyarakat dan juga dari orang tua murid. Ini sudah ditekankan tadi oleh Pak Din dan yang lain-lain bahwa ini merupakan kunci bagaimana kita bisa terus melangkah dan terus maju di masa pandemi ini. Semoga masa pandemi ini segera selesai sehingga proses belajar mengajar bisa kembali. Mungkin saya tidak menyebut normal, tapi kembali ke new normal. Soalnya kita belum bisa mengetahui seperti apa setelah masa pandemi ini. Mungkin saja walaupun sudah normal, tetapi metode pembelajaran jarak jauh ataupun melalui Zoom akan menjadi lebih intens daripada sebelum masa pandemi. Oleh karena itu butuh inovasi, butuh persistence, dan juga butuh dedikasi dari kita semua. Saya sebagai Ketua Pembina Badan Pembina Sekolah Indonesia Den Haag bangga bahwa semenjak saya datang sampai sekarang sudah banyak perubahan yang dilakukan, baik itu oleh Sekolah Indonesia Den Haag, dibantu oleh Pak Adikbud dan juga oleh komite sekolah. Saya sangat mengharapkan agar ke depannya nanti kerjasama dan juga perhatian yang telah diberikan ke saya diberikan juga kepada pengganti saya nanti di sini, karena nanti pengganti saya juga akan menduduki posisi yang sama. Nama beliau adalah Pak Freddy Panggabean. Jadi saya sangat berharap bahwa semua kerjasama, semua persaudaraan, pertemanan yang telah diberikan ke saya, diberikan juga ke Pak Freddy, bahkan mungkin bisa lebih ya, karena kedepannya kita akan membuat SIDH menjadi lebih maju lagi daripada kali ini. Terima kasih atas juga dukungan dan juga masukan dari para orang tua murid. Saya sangat senang bahwa hubungan antara orang tua murid dengan sekolah melalui komite sekolah menjadi lebih baik, menjadi lebih intens. Diharapkan agar ke depannya hubungan tersebut semakin baik dan semua yang berhubungan dengan anak didik kita menjadi lebih baik. Saya tidak berpanjang kata karena dari jam 10 tadi sudah banyak sekali kata sambutan. Pesan saya sudah saya sampaikan sebagai baik Ketua BPSI maupun juga harapan saya kepada anak-anak kita yang telah lulus kali ini. Mudah-mudahan semuanya lulus, semuanya sukses, semuanya maju, dan semuanya sehat. Sekian pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fikri. Dan sebelum kita melanjutkan, kami secara simbolis menyampaikan cindera mata yang telah kami serahkan lebih awal. Kami berterima kasih kami ucapan terima kasih kami dari SIDH. Silahkan Pak Herman untuk sepatah dua patah katanya. Terima kasih Bu Lana. Mohon izin orang tua kami Pak DCM, Pak Fikri, atas nama teman-teman semuanya di SIDH, guru dan pegawai, menyampaikan sesuatu kerinduan sesungguhnya untuk kita tetap saling mengikat hati dimanapun kita berada, saling mendoakan. Sehingga mohon izin, jangan dilihat dari apa nilai yang kami
berikan Pak DCM, tetapi itu adalah sebuah kerinduan dari kami, kecintaan dari kami buat Pak DCM selaku yang orang tua kami yang banyak membina kami selama ini. Itu juga doa mengiringi Bapak, insya Allah akan lebih sukses ke depannya dalam tugas dan keluarga. Mohon diterima dengan baik Pak DCM atas nama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, terima kasih kepada semua para guru, para komite sekolah. Sekali lagi telah saya terima, ini memang karena situasi COVID yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Mudah-mudahan ke depannya kita semua selalu berada dalam lindungan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Fikri, Pak Herman. Selanjutnya saya cek dulu apakah Bapak Duta Besar telah berada bersama kami. Mohon izin Bu Lana. Ya. Baru saja saya dapat WA dari Pak Dubes. Bapak Dubes menyampaikan salam kepada kita semua. Beliau masih sementara menerima tamu. Jadi dengan sangat menyesal beliau tidak bisa bergabung. Padahal ingin sekali beliau bersama-sama dengan kita semua, para orang tua, peserta didik. Tetapi sekali lagi hanya baru saja saya terima. Sampaikan salam hangat dari Pak Dubes untuk kita semua. Bu Lana, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman. Dan selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikutnya yang acara utama sebenarnya untuk hari ini. Ya, itu salah satu acara utama. Pengalungan medali lulusan secara simbolis yang akan dimulai oleh Pak Herman kepada siswa jenjang SMP. Untuk pembacaan nama lulusan akan dipandu oleh Ibu Nurna. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Lana. Akan saya bacakan daftar nama tamatan Sekolah Indonesia Den Haag tahun pelajaran 2020-2021. Jenjang sekolah menengah pertama, Zil Fauzi Ramadhani Herman. Mohon dinyalakan video dari Zil Ramadhani. Zil Fauzia Ramadhana Herman. Felicia Nazwa Nur Zahra. Mutiara Diena Salisa. Aji Amadio Janitra Ramadan. Afik Zaki Al-Ansyari. Aprista Kinaya Arfiani. Aurelia Rafika Kuncoro Putri. Azka Muhammad Hadianto. Danu
Putra Bawono. Dasya Putra Bawono. Maaf, saya ulangi. Dasya Putri Bawono. Fafian Akskal Azkia. Naufal Fiklian Gania. Ni Luh Devrina Prameswari Wijaya. Selanjutnya jenjang sekolah dasar. Jaiden Konstantin Abel Gohong. Rifka Dania Mandar. Abdullah Azam Ananda. Ahmad Zakaria Hadianto. Aidan Riza Ahmad. Ailsia Sifana Khalidia. Aisyah Widaninggar. Danis Mateo Putra Caka. El Zaidan Maulana Rupito. Faris Hunafa Yahya Sadik. Gloria Karen Katining Rembet. Haidar Syadad Arya Sena. Kenzi Kendra Ramadan. Kiraina Nabila Asyakira. M. Syitah Salfa Khalilah.
Nabila Saraswati Kuncoro Putri. Naufal Zuldan Fadila Nabil. Sofia El Konsa. Berikutnya. Syafran Hafiz Al-Dair. Shaleta Luna Ihsan. T. Suraya Hafisha Kadri. Berikutnya jenjang sekolah menengah atas. Sarah Finwala Nazma Prabowo Putri. Geraldio Sefnat Rumayong. Berikutnya, Keisha Altaira. Namira Bakitah Yunisa. Indah Adriani. Kaironisha Prameswari Kuncoro Putri. Salman Al-Farisi Muharram. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurna. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh siswa yang hari ini telah secara simbolis menerima medali penamatan. Berikutnya kita akan masuk pada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rihan Handaulah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita tutup acara ini. Mari kita hantarkan siswa-siswi kita dengan doa. Mudah-mudahan doa ini membawa kepada kita keberkahan, perlindungan, dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk menyampaikan doa dalam agama Islam. Yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma'u wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir li
lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyabikhina wa liyajma'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut wa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Rihan. Selanjutnya kita akan menyaksikan beberapa hasil karya siswa di bawah asuhan guru-guru SIDH. Tayangan pertama akan menampilkan video klip yang dibuat bersama siswa-siswa SIDA di bawah asuhan Ibu Natali Aida Saba. Kami persilahkan.
kita bersama meninggalkan banyak kesan saat pergi berjuang meraih kesuksesan. Kau dan aku bersama mewarnai ingatan. Walaupun kita terpisah, kita kan selalu bersama. Mimpi di depan kita, jangan berhenti melangkah. Teruslah maju ke depan, janganlah mundur ke belakang. Kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Terima kasih. Selanjutnya kita masih menyaksikan satu tayangan karya siswa yang sudah pernah dibuat di bawah asuhan Ibu Nurna Susanti. Kami persilahkan. Dulu di Sumatera Selatan, ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun, ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibu bunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Kamu kemana? Saya mau menghadap raja. Ada masalah apa? Ingin membahas permasalahan ini. Ya, tentu saja aku juga sedang sangat kering akibat kemarau berkepanjangan ini. Ayo. Berhenti. Ada keperluan apa kalian di sini? Kami ingin bertemu dengan raja. Kami ingin membahas permasalahan ini kepada raja. Baiklah, mari ikut saya. Ada apa kamu? Ada raja ingin menemui Anda. Memangnya ada apa? Raja ingin melapor. Silakan. Apa yang membuat kalian kemari, Raja? Baginda, maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba. Maksud kedatangan kami ke sini ingin meminta Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri kita tercinta ini. Masalah yang mana? Masalah mengenai kekeringan baginda. Oh, nah masalah itu saya sudah memikirkan itu. Nanti siang peramal akan datang ke sini. Baiklah, kami akan menunggu kabar baik dari raja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada apakah baginda mengundang kami kemari? Saya mengundang kalian berdua ini untuk menyelesaikan masalah kekeringan di negara ini. Maaf baginda, saya tidak menemukan solusi dari masalah ini. Begitu juga dengan saya. Lantas siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Maafkan kami baginda, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya udah, kalian berdua boleh pulang kembali. Baiklah, kami undur diri. Bagaimana ini? Ini tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Mohon maaf baginda, namun saya mendengar kabar bahwa ada seorang peramal yang sangat sakti. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil menjauh dari kerajaan ini. Ya, panggil dia. Siapa baginda? Suatu kehormatan bagi saya untuk diundang ke kerajaan. Ada apa baginda untuk mengundang saya ke sini? Negara kita sedang mengalami kesulitan, kekeringan di mana-mana. Saya ingin Anda meramal bagaimana cara mengatasi hal ini. Oke, begini siap.
tanyakan kepada Putri Siap. Terima kasih banyak para. Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan diri ke laut. Ayah, aku sudah mendapatkan mimpi yang apa yang ayah katakan. Aku bertemu ibu. Ibu bilang jika negeri ini kita ingin selamat, harus ada seorang gadis yang menceburkan dirinya ke jurang. Baiklah ya. Siapa dari kalian yang mau mengorbankan dirinya untuk masalah negara ini? Tidak ada satupun. Maaf bila saya lancang, tetapi saya rela mengorbankan nyawa saya dengan ikhlas demi kemakmuran negara ini. Tidak bisa, kamu adalah penerus kerajaan ini. Setelah saya, kamu yang meneruskan takhta ini. Saya rela mengorbankan jiwa saya demi kemakmuran rakyat ini. Baiklah, bila itu maumu. Besok kita akan ke tepi laut. Putri Kemarau pun terjun ke laut. Beberapa bulan kemudian, mulai terjadi perubahan drastis di kerajaan tersebut. Tanaman-tanaman mulai bertumbuh di mana-mana, sungai-sungai pun kembali seperti semula. Kerajaan mereka pun tampak hijau nanasri, persis seperti kerajaan dongeng. Semuanya berkat pengorbanan sang putri yang sangat mulia. Kehidupan rakyatnya menjadi makmur dan tentram. Dahulu di Sumatera Selatan, Baik, demikianlah tayangan dari karya siswa yang ditampilkan oleh siswa-siswa SIDH. Dan dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara penamatan siswa kelas akhir tahun pelajaran 2020-2021. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan online kita, saya mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Untuk itu kita akan melakukan pengambilan gambar terbagi 4 kali. Mohon kesediaan Bu Reni. Kalau sudah siap, kita akan mulai. Adik-adik yang sudah pose, ditahan dulu posenya. Tahan aja ya. Sudah siap, Pak Varian? Bentar, ada 4 layar di kamera saya, Ya. sehingga kita akan melakukan pengambilan foto sebanyak 8 kali. 4 ya, karena pesertanya lumayan banyak. 4 foto pertama adalah gaya rapi, kemudian 4 foto berikutnya adalah gaya bebas. Jadi kita mulai dulu dengan pengambilan pertama. Saya ambil setelah hitungan ketiga. Iya, anak-anak rapi-rapi, posisinya siap. 1, 2, 3. Baik, sekarang layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Baik, sekarang layar ketiga. 1, 2, 3. Sekarang layar keempat. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas. Siap-siap gayanya. Boleh begini, 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 macam-macam ya. Selama itu meningkatkan keagraban kita. Supaya, oke.
Siap ya gayanya ya. Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekarang layar yang kedua, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekarang layar yang ketiga, gaya bebas. 1, 2, 3. Nah, sekarang last but not least, layar terakhir keempat. 1, 2, 3. Baik, selesai sudah pengambilan foto. Saya kembalikan lagi ke Ibu Lana. Baik, terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik siswa sekalian. Acara kita sudah berakhir.